Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran. Ya, siapkan buku catatan kalian. Kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Materi apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan. Yang kedua, operasi hitung campuran bilangan cacah dan desimal. Yang ketiga, operasi hitung campuran pecahan dan desimal. Yang keempat nanti adalah pembahasan soal ya. Soal yang pernah saya berikan nanti kita akan bahas di sini. Baik, kita akan ke materi yang pertama. Pengerjaan operasi hitung bilangan. Nah, pastinya anak-anakku sudah mengetahuinya karena pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pengerjaan operasi hitung bilangan, mana yang didahulukan, mana yang tidak didahulukan ya. Baik, ketika ada operasi hitung bilangan, mana yang harus kita kerjakan? Nah, prinsipnya adalah ini ya, saya berikan kata kuncinya adalah tarung kabataku. Tarung adalah tanda kurung, jadi ketika ada operasi hitung bilangan itu ada tanda kurungnya, maka itu kerjakan dulu. Tapi bukan tanda kurung negatif ya. Jadi ada angka negatif dikasih tanda kurung, bukan itu, tapi operasi. Operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu ya, tanda kurung. Lalu kalau tidak ada tanda kurung, perkalian, dahulukan perkalian dulu. Kemudian pembagian. Nah, ketika ada pembagian di sebelah kiri atau depan, kemudian perkalian, mana yang dikerjakan dulu? Ya pembagian dulu dari kiri. Perkalian dan pembagian itu seimbang. Jadi kita kerjakan mana yang di sebelah kiri atau yang paling depan, seperti itu. Baik, paham ya? Di perkalian pembagian. Ya, ini seimbang. Kalau pembagian ada di sebelah kiri atau depan, maka kita selesaikan pembagiannya dulu. Jadi tidak harus perkaliannya. Kalau ada perkalian dan pembagian, cari yang paling kiri gitu. Kemudian ta itu adalah pertambahan atau penjumlahan ya, tambah penjumlahan. Kemudian baru kurang. Jadi urutannya adalah tanda kurung, perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan, atau kita singkat dengan tarung kabataku. Ingat-ingat ya kata kuncinya. Contohnya ini ya. Ini ada penjumlahan, ada perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, mana yang kita kerjakan? Tanda kurung dulu. Meskipun dia pengurangan, namun ada tanda kurungnya, kita kerjakan dulu. Kemudian di bawahnya ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Mana yang kita kerjakan? Itu ada perkalian, kita kerjakan dulu. Nah, ada penjumlahan dan pembagian, mana yang kita kerjakan dulu? Pembagian, baru penjumlahan. Meskipun penjumlahan itu paling kiri, kita kerjakan paling akhir karena kita melihat dari ini tadi ya, tarung kabataku, tanda kurung dahulukan, kemudian perkalian, kemudian pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana penjelasannya? Sudah cukup paham kan? Nah, baik, kita ke selanjutnya. Pokok materi yang pertama tentang operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan. Sebelum menyelesaikan operasi hitung campuran yang menggunakan bilangan cacah dan pecahan, ubahlah bilangan cacah tersebut menjadi bentuk pecahan. Nah, bila menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan, kita ubah ya menjadi bentuk pecahan. Ya, bisa dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya 3/5 ditambah 5 dikurang 21/8 kali 4 sama dengan titik-titik. Nah, cara mengerjakannya adalah, silahkan bisa lihat di tayang. Ini soalnya saya tulis 3/5 ditambah 5 dikurang 21/8 kali 4. Nah, bagaimana? Karena ketika di situ ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, mana yang kita kerjakan dulu? Operasi hitung mana yang kita kerjakan dulu? Ya benar, perkalian. Dalam soal itu sudah saya tandai tanda merah, berarti kemudian untuk supaya lebih enak kita kasih tanda kurung saja
Ya, kita kasih tanda kurung supaya kita lebih mudah mengerjakannya, supaya kita tidak kata kuncinya adalah ketika kita menemui soal seperti ini, cari operasi hitung bilangan yang didahulukan, tarung kaba taku. Kalau tanda kurung tidak ada, perkalian dulu. Ini ada perkalian, berarti kita kerjakan dulu. Kita konsen ke perkaliannya, kita kerjakan dulu. Ingat, ketika ada perkalian pecahan, itu adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Mengerti? Atas kali atas, bawah kali bawah. Sebenarnya ini bisa disederhanakan. 4 dan 8 ini bisa disederhanakan. Ya, namun untuk soal ini tidak saya sederhanakan dulu ya. Langsung saya akan 17 kali 4, 8 kali 1. Ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, seperti itu ya. Sebenarnya 68 per 8. Kita masih konsen di sini ya. 18 per 5 ditambah 5 per 1 kita tetapkan. Ketika operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, apa langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Yaitu kelipatan 5, 1, 8 yang sama berapa kira-kira? Kelipatan 5, kelipatan 1, kelipatan 8 yang sama kira-kira berapa? Iya, betul, 40. Nah, bagaimana caranya menghitungnya, Pak? Nah, kalau 40 kali berapa? Kali 8, maka yang atasnya juga kali 8. 18 kali 8, maka hasilnya 144. Kemudian 1 bisa jadi 40 kali berapa? Kali 40, berarti atasnya juga kali 40. 5 kali 40, 200. 8 bisa 40 kali 5, maka dari itu 68 kali 5, hasilnya 340. Kemudian kita jumlahkan 144 tambah 200 dikurang 340. Karena penyebutnya sudah sama kan? Nah, kita tinggal jumlahkan saja seperti itu. Kemudian hasilnya 4 per 40. Apakah itu sudah selesai? Iya, belum selesai. Maka dari itu kita sederhanakan sampai sederhana ya. Kalau pecahan itu harus sampai sederhana. Nah, kita bagi sampai paling sederhana. Kita bagi dengan 4. 40 kita bagi 4, 10. 4 bagi 4, 1. Gitu ya. Nah, saya juga punya cara bagaimana kita coret-coret saja ya. Nah, supaya tadi lebih enak, supaya angkanya tidak besar, kita coret-coret. Ada perkalian itu bisa, tapi kalau penjumlahan atau pengurangan pecahan itu tidak bisa dicoret-coret. Yang bisa dicoret-coret atau bisa disederhanakan yang operasi hitung perkalian. Ingat-ingat ya, penjumlahan tidak bisa dicoret-coret, tapi yang bisa hanya perkalian. Nah, ini 4 kita coret dengan siapa? 8. Harus silang atau atas bawah juga bisa. Silang juga boleh ya. Karena ini 4 dan 8 bisa dibagi. 4 bagi berapa kira-kira? Bagi 4 ya. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Sehingga 4 menjadi 1, 8 menjadi 2. Kemudian kita tinggal mengalihkan saja 17 kali 1, 2 kali 1. Kemudian 18 ditambah 5, ditambah 5 per 1 dikurang 17 per 2. Kira-kira jadikan berapa? 10 ya. Kelipatan 5, kelipatan 1, kelipatan 2 jadikan 10. 5 bisa jadi 10 kali 2. 18 kali 2, 36. 1 bisa jadi 10 kali 10. Ini 5 kali 10, 50. 2 bisa jadi 10 kali 5. 17 kali 5, 85. Kita jumlahkan. 86 kurang 85. 86 dari mana? 36 ditambah 50 sama dengan 1 per 10. Apakah sama hasilnya? Hasilnya sama. Iya, seperti itu ya. Baik. Kita akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan cacah dan desimal. Diselesaikan dengan cara mengubah menjadi pecahan atau menjadi desimal. Contoh, 0,5 kali 4 sama dengan titik-titik. Nah, kita akan kerjakan desimal dengan bilangan cacah ini. Cukup mudah ya. Cara yang pertama adalah kita menggunakan pecahan. Kita ubah saja pecahan ya. 0,5 itu kalau dibuat pecahan itu udah 5 per 10. Ingat, cara paling mudah mengubah menjadi bentuk pecahan itu adalah perhatikan sebelah kanan koma. Kalau cuma satu angka ya 10, 2 angka 100, 3 angka 1000 ya. Saya ulangi, bagaimana cara mengubah menjadi bentuk pecahan? Sangat mudah. Kalau dia pastikan berapa angka di sebelah kanan koma.
Kalau 1 10, kalau 2 100, kalau 3 1000, kalau 4 10.000 dan seterusnya. Karena 0,5 itu cuma satu angka, berarti tentu saja 5 per 10 kali berapa? 4. 4 itu kalau dipecahin 4 per 1. Ya. Kemudian kita kalau perkalian cukup mudah ya, kita tinggal kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 4 20, 10 kali 1 10. Kita sederhanakan dua hasilnya. Itu kalau menggunakan pecahan. Bagaimana kalau kita langsung desimalnya saja? 0,54 0,5 kali 4. Cukup kita pakai ini saja. Ya. Kita hitungkan saja dengan cara seperti ini. 0,5 kali 4, 5 kali 4 20. Tulis 0, masih nyimpan 2, 0 kali 4 0, simpanan tadi 2. Kemudian ada berapa ada berapa angka di sebelah kanan koma 1, kita cukup ya hasilnya 2,0. 2,0 kan sama ya, 2. Ya, sama kan? 2 dan 2,0 itu sama, hasilnya sama. Baik, kita ke operasi hitung campuran bilangan cacah dan desimal. Ya, diselesaikan dengan cara mengubah menjadi pecahan atau menjadi desimal. Ya, kita menjadikan pecahan, bisa kita langsung desimalnya juga bisa. Ya, nanti ada dua cara. Nanti kamu pilih bagaimana, dua-duanya caranya sama. Contoh, 3 per 5 ditambah 0,5 kali 4 sama dengan titik-titik. Ya. Kita akan bahas bagaimana cara penyelesaiannya. Ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama dengan kita jadikan pecahan. Cara yang kedua dengan cara desimal. Baik, kita tulis saja soalnya. Nah, pada soal tersebut ada penjumlahan dan perkalian. Nah, karena di situ ada 3 per 5 ditambah 0,5 dan 4, itu ada pecahan, ada desimal dan bilangan bulat. Maka dari itu cara yang pertama ini kita akan buat menjadi pecahan, ya kan? Kita ubah saja menjadi pecahan. 3 per 5 tetap, 0,5 menjadi 5 per 10. Seperti bagaimana cara mengubahnya, kita lihat di sebelah kanan koma. Karena 0,5 di sebelah kanan koma cuma satu angka, berarti itu per 10 gitu ya. Jadi 5 per 10 dikali 4. 4 itu kalau dibuat pecahan berapa? 4 per 1. Nah, ketika sudah menjadi pecahan seperti ini, ada penjumlahan dan ada perkalian, mana yang harus kita kerjakan dulu? Iya, benar. Perkalian dulu. Bisa kita sederhanakan, bisa langsung atas kali atas, bawah kali bawah ya. Gitu ya. Nah, kita kalikan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, yang kita kerjakan, ingat, yang kita kerjakan perkaliannya dulu. 5 kali 4, 20. 10 kali 1, 10. 3 per 5 ditambah 20 per 10. Nah, setelah ini kan sudah menjadi pecahan ya kan. Maka dari itu kita samakan penyebutnya. Jadikan 10. 3 per 5 kita jadikan karena 5 menjadi 10 itu kali 2, maka pembilangnya juga kalikan 2. 3 kali 2, 6. Jadi menjadi 6 per 10. 20 per 10 tetap. Iya kan? Kita jumlahkan 26 per 10. Apakah ini sudah sederhana? Belum. Kita sederhanakan lagi menjadi 26 per 10. Apakah ini sudah sederhana? Belum ya. Kita sederhanakan lagi menjadi 23 per 5. Nah, bagaimana cara yang kedua? Kita langsung saja. Karena ini desimal, kita jadikan desimal saja. 0,6 ditambah 0,5 kali 4. Mana yang kita kerjakan dulu? Ya, betul. Perkalian kita kerjakan dulu. 0,5 kali 4. Berapakah hasilnya? 0,5 kali 4, 2,0. Baru kita tuliskan di sana, kita jumlahkan dengan 0,6. 0,6 ditambah 2. Ya kan? Kita jumlahkan seperti ini ya. Ingat, koma urut koma, satuan urut satuan. 0,6 satuannya 0. 2 kita urutkan seperti ini. Jangan salah ya posisinya. Hasilnya ada 2,6. 2,6 sama dengan 6 per 10 atau 2, 3 per 5 nilainya sama. Ya. Baik, kita langsung ke pembahasan soal. Ada 5 soal yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Soal yang pertama seperti ini ya. 15 dibagi 1 per 2
ditambah 2 kali 1/4. Ingat, ini ada tanda kurungnya, maka dari itu yang berada dalam tanda kurung ya, operasi hitung yang berada dalam tanda kurung kita kerjakan dulu. Nah, soal yang kedua ini 2/3 ditambah 4/9 dikurang 1/4 dibagi 3/8 ditambah 4/18. Mana kira-kira yang nanti kita kerjakan? Pembagiannya kita kerjakan, betul. Nah, mana yang akan kita kerjakan untuk soal yang nomor 3 ini? Pembagiannya. Ini ada perkalian, ada pembagian, bisa dikerjakan bersama-sama. Itu di perkaliannya juga dikerjakan, pembagiannya juga dikerjakan, seperti itu. Nah, itu sama. Oke, kita langsung membahas soal yang pertama. 15 dibagi 1/2 ditambah 2 kali 1/4. Kita selesaikan seperti ini, ya kan? Kita kelompokkan dulu. Kemudian kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Itu ada 1/2 adalah pecahan campuran. Maka dari itu kita ubah menjadi pecahan biasa. 1/2 itu kalau dibuat pecahan biasa menjadi 3/2. Ya, angka pokoknya kita kalikan dengan penyebutnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. 1 kali 2 kan 2, kemudian ditambah dengan pembilangnya 1 menjadi 3. Per penyebutnya berapa, ya. Kemudian setelah menjadi pecahan biasa seperti ini, karena pembagian pecahan itu tidak boleh, maka kita ubah menjadi bentuk perkalian dengan catatan penyebutnya menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut. 15/1 kali 2/3 ditambah 2/4 tuh. Kok jadi 2/4? Ya kita langsung kalikan saja. 2 kali 1, 1 kali 4. Jadi 2/4. Karena itu sudah perkalian, bisa langsung kita selesaikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Seperti itu. Kemudian kita selesaikan perkaliannya. 15 kali 2, 30 per 3 ya. 1 kali 3, 3 ditambah 2/4. Setelah menjadi bentuk penjumlahan pecahan, kita samakan penyebutnya. Jangan langsung ditambahkan ya, tapi samakan penyebutnya. Pelipatan 3 dan 4 yang paling dekat adalah berapa? 12 ya kan? 12. 3 bisa menjadi 12 kali 4, jadi 30 kali 4, 120. Dengan 2/4, 4 ke 12 kali 3, sehingga 2 juga harus kita kalikan 3 menjadi 6. Sudah sama penyebutnya, tinggal kita tambahkan pembilang ditambah pembilang. 120 ditambah 6, 126 per 12 ya. Hasilnya adalah 10, 6/12 sama dengan 10, 1/2. Nah, 10, 6/12 kenapa saya jadikan 10, 1/2? Prinsipnya adalah harus yang paling sederhana. Sedangkan 10, 6/12 itu kan belum sederhana. Kita sederhanakan lagi, kita bagikan 6. 6 bagi 6, 1, 12 bagi 6, 2. Sehingga hasil yang paling sederhana adalah 10, 1/2. Kemudian soal yang kedua, 2/3 ditambah 4/9 dikurang 1/4 dibagi 3/8 ditambah 4/18. Di situ ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, penjumlahan. Mana yang harus kita kerjakan dulu? Betul, pembagian. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian operasi hitung pembagian kita ubah menjadi bentuk perkalian, ya kan? Nah, sehingga seperti ini hasilnya. 5/4 dikali 8/3. Kenapa dikali? Ya, memang prinsipnya seperti itu. Kan pembagian tidak boleh kita ubah menjadi perkalian dengan catatan ya. Pembaginya itu penyebutnya menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut. Oke, kita kerjakan dulu. Hasilnya itu, yang lainnya kita tulis seperti biasa. 2/3 ditambah 4/9 dikurang 10/3 ditambah 4/18. Ingat ya, tadi itu adalah hasil perkalian dari 5 kali 8 kan 4. Itu tadi dicorek ya, dicorek. Dengan cara dicoret-coret, tapi tidak saya sertakan di situ ya. Kalian harus paham kenapa tadi hasilnya 10/3 itu saya coret. 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2 ya. 5 kali 2, 10. Kemudian 1 kali 3, 3 gitu ya. Kemudian kita samakan penyebutnya. 3, 9, 3, 18. Kelipatan yang sama berapa itu kira-kira? 18 ya kan? 3 bisa 18 kali 6, sehingga atasnya juga kali 6. Sehingga dapatnya seperti itu, 12/18 ditambah 8/18 dikurangi 60/18 ditambah 4/18. Hasilnya, karena kita jumlahkan tadi 12 tambah 8 adalah 20. 20 dikurang 6 kan negatif ya, negatif 40. Kemudian ditambah 4 jadi negatif
36 seperti itu per 18. Kita sederhanakan lagi menjadi negatif 2. Oke. Ya, ini pembahasannya untuk soal yang kedua. Nah, itu tadi. Tadi adalah cara kenapa tadi hasilnya 10/3 itu tadi ada saya coreti ya, saya bagikan gitu. Baik, untuk soal selanjutnya 0,58 ditambah 1,2 dibagi 6/15 dikurang 1,6 sama dengan titik-titik. Ketika ada soal seperti ini juga ada dua cara, kita ubah menjadi bentuk pecahan atau langsung desimalnya. Cara yang pertama kita ubah menjadi bentuk pecahan ya. Di sini ada operasi penjumlahan, pembagian dan pengurangan. Mana yang harus kita kerjakan dulu? Ya, pembagiannya. Kita pakai cara yang pertama, kita ubah menjadi pecahan biasa ya kan. 0,58 menjadi 58/100. Loh, kok bisa 58/100? Ingat, kalau ada angka ya, koma kita jadikan pecahan, ingat ada berapa angka di sebelah kanan koma. 0,58 ada dua angka, berarti per 100, 58/100 ditambah 1,2 kan, 1,2 ada berapa angka di sebelah kanan koma, 1 berarti 12/10 dibagi 6/15 tetap karena itu pecahan, dikurang 1,6 jadi bentuk pecahan 16/10. Ingat, kita selesaikan dulu pembagiannya, kita ubah menjadi perkalian, kita balik pembaginya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ya, kita corek saja karena ini bisa dicorek kan. 15 dengan 10 bagi berapa kira-kira? Bagi 5 ya. Jadi 3, 10 bagi 5 jadi 2. 6 dan 12 kan juga bisa kita corek juga. 6 dibagi 6 1, 12 bagi 6 2. Sehingga ini menjadi angka yang sederhana, ya kan? Nah, sehingga nanti kita tinggal mengalihkan 2 kali 3 dan penyebutnya 2 kali 1. 58/100 kita tulis tetap seperti sana, kita selesaikan dulu. 2 kali 3 6, 2 kali 1 2. Sehingga hasilnya adalah 6/2 dikurang 16/10. Oke, ini sudah menjadi bentuk penjumlahan dan pengurangan, kita tinggal samakan penyebutnya. Kita jadikan berapa itu? 100, 2 dan 10. 100 ya, 100. 58/100 tetap 6/2. 2 bisa 100 kali 50, sehingga atasnya juga kali 50. 6 kali 50 300 dikurang 16/10, 10 bisa jadi 100, itu kali 10 berarti atasnya juga kali 10 menjadi 160/100. Sehingga kita tinggal menambahkan saja di 198/100. Ini kan belum sederhana, kita sederhanakan, kita ubah menjadi bentuk campuran juga bisa. 19/100 itu juga belum sederhana, kita jadikan di 149/50, itu sudah sederhana. Oke. Bagaimana untuk cara yang kedua diubah menjadi desimal? Sebenarnya sangat mudah untuk desimal, cuma kita harus jeli juga ya. Kita tulis soalnya sama seperti tadi, kita selesaikan untuk perkaliannya saja. Ya. 0,58 ditambah 1,2 dibagi 0,4 dikurang 1,6. 0,4 dari mana, Pak? Itu 6/15 kita ubah jadi desimal ya. Kita bagi saja pakai porogapit atau apa itu ya, bisa itu 6/15. Tentunya kalian sudah bisa mengubahnya ya. 6/15. Kita tinggal ketika seperti ini kita tinggal menjumlahkan saja ya. 0,58 ditambah 3 hasilnya adalah 3,58 dikurang, ingat koma urut koma, satuan urut satuan. 0,58 satuannya kan 0, 3 ya urut 3, 1,6 satuannya 1, itu kita urut ya, satuan urut satuan, koma urut koma, hasilnya 1,98. Itu kan sama dengan 19/100, itu juga kalau di desimalkan kan 1,98, sama ya, sama. Baik, soal berikutnya 0,4 kali 1,26 ditambah 0,72 dibagi 8. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kita tulis soalnya. Karena itu ada perkalian dan pembagian, kita kerjakan bersama-sama ya dengan cara kita buat tanda kurung ya. Kita kasih tanda kurung, kita kerjakan 0,4 kali 1,26 dan 0,72 dibagi 8, kita kerjakan bersama-sama. Hasilnya adalah
0,504 ditambah 0,09 ya, seperti ini. Kita langsung buat desimal ya. Bagaimana cara menjumlahkannya? Ingat koma urut koma. Ya, satuan urut satuan, koma urut koma. Kita susun seperti ini, 0,504 ditambah 0,09. Kebanyakan anak-anak itu salah dalam menjumlahkan seperti ini ya, diurutkan dari kiri ya. Ingat jangan urutkan seperti menjumlahkan biasa itu ya, tapi koma urut koma. Ya, hasilnya udah 0,594. Tuh, ya. Kemudian soal yang terakhir, 9 kali 0,2 dikurang 1,6 dibagi 4. Ya, kita selesaikan. Kita tulis soalnya. Mana yang kita kerjakan dulu? Sama, perkalian dan pembagian kita kerjakan bersama-sama. 9 kali 0,2 itu pakai susun ya, pakai susun. Hasilnya 1,8, 1,6 dibagi 4 hasilnya 0,4. Kita tinggal mengurangkan saja, 1,8 dikurang 0,4, koma urut koma, hasilnya 1,4. Nah, cara yang kedua, bagaimana Pak kalau pakai pecahan? Apakah bisa? Bisa. Ya, soal seperti ini kita kerjakan pakai pecahan, bisa, sangat bisa. 9 kali 0,2 dikurang 1,6 dibagi 4 sama dengan berapa? 9 per 1 kali 2 per 10, ya kita buat pecahan kan. 9 kan itu bilangan bulat ya kan. 9 tuh kalau diubah pecahan berapa? 9 per 1. 0,2 berapa? 2 per 10. 1,6? 16 per 10. 4 per 1. Nah, setelah menjadi pecahan kita tinggal kerjakan ya. Perkalian kita kerjakan, pembagian juga kita kerjakan. 9 kali 2, 1, 9 per 1 kali 2 per 10 dikurang 16 per 10 kali 1 per 4. Sehingga 9 per 1 kali 2 per 10 ini adalah 18 per 10 dikurang 16 per 40. Sehingga kita samakan penyebutnya karena 10 dan 40 kelipatannya adalah 40. Jadi kita samakan 10 bisa 40 kali 4 sehingga 18 kalikan 4. 18 kali 4 72. Dikurang 16 per 40 sehingga hasilnya adalah 56 per 40 sama dengan 1 16 per 40. Itu kan belum sederhana. 16 per 40 kita sederhanakan lagi menjadi 1. 4 nya dari mana? Kita bagi dengan 4 ya. 16 bagi 4 4, 40 bagi 4 10. Apakah masih bisa sederhana lagi sebenarnya? Bisa, itu dibagi berapa lagi itu? Dibagi dengan 2. Hasilnya nanti yang paling sederhana adalah 1, 2 per 5 itu. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selalu semangat dalam belajar meskipun dari rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.